kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqini al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ala sayyidina Muhammad wa ashqini al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min baynihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqini. Allah akan benturkan sesama orang zalim. Jadi kita akan jadi penonton bahwa orang zalim ini berkelahi di depan kita, gantian gitu. Bapak Kiai Haji Muhammad Rozi Wahab, beliau adalah cucu nih Pak Kiai dari Pak Wahab Hasbullah ya, cucu ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir di acara halaqah yang sebentar lagi akan kita mulai. Berdasarkan cita-cita etis luhur yang dimiliki bersama, pengalaman bersama akan ketertindasan dan keterhinaan karena keadaan terjajah melahirkan solidaritas bangsa yang kini seharusnya semakin menguat, tapi faktanya justru sekarang semakin melemah. Tentu kita prihatin. Dulu kita bersatu, terutama ulama, rakyat, wabil khusus mayoritas umat Islam, dan ini fakta. Bersatu bersama-sama menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara kondisi sekarang justru malah sebaliknya. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Pancasila. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benarkah NU dan Muhammadiyah tidak bisa bersatu? Panjenengan jawab, benar mboten? Tidak. Bahwa sesungguhnya pertanyaan itu harus dikaji ulang. Yang tidak bisa membawa kesatuan Islam itu NU karo Muhammadiyah, opo bangsa Indonesia yang memang tidak pernah bisa mau bersatu. Monggo dikaji betul. Jadi kalau ditanya siapa yang bikin tidak bersatu umat Islam, tidak ada. Kalau pemahaman keagamaan dari mulai Rasulullah sampai sekarang tidak ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya berbeda. NU sama memberi makna dengan nama Allah. Muhammadiyah sama memberi makna dengan nama Allah. SI, Perti, kelompok-kelompok politik sama. Jadi kalau begitu apa yang menjadikan kita mendapat kehormatan tidak bisa menyatukan umat Islam? Apa? Saya yakin bukan karena ajaran agama, bukan karena perbedaan madhab, karena pejuang-pejuang zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal, Abu Bakar minta, Umar diminta, saling melempar anduk, kowe wae, kowe wae.
Sekarang kula mboten sah matur nggih nek sekarang. Bukan melempar anduk, malah golek anduk liya sing nggo naleni. Kenapa seperti itu? Karena motivasi yang dilampaikan oleh 3 golongan, komunis, kapitalis, ini diputar angkanya oleh Yahudi. Ini seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walan tardu angkal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Lambang kehancuran Islam itu bukan terbunuhnya umat Islam. Lambang kehancuran itu adalah akhlak umat Islam, agama umat Islam, syiar dakwah umat Islam dipateni. Itulah pembunuhan Islam. Sekali lagi, umat Islam tidak perlu berontak melihat situasi kezaliman yang sekarang terjadi. Yang ada silahkan memberikan bantuan kepada pimpinan-pimpinan Islam, bukti-bukti pelanggaran. Karena hanya itu yang bisa dijadikan alat secara konstitusional membangun kembali Indonesia. Saya tegaskan kembali, bukan NU dan Muhammadiyah yang tidak bisa bersatu, tidak bisa menyatukan umat Islam, bukan. Coba dikaji kembali karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini menghadirkan tokoh NU dan Muhammadiyah. Kalau kita mencermati kehidupan bangsa saat ini, maka harus jujur kita katakan bahwa sesungguhnya arah kebijakan negara saat ini sudah semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa. Bahkan kebijakan negara saat ini banyak yang menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita melihat sebagai akibat arah kebijakan negara bertentangan dengan Pancasila dan Undang Dasar 45, Bapak Ibu melihat sekarang ini kondisi bangsa mengalami hancurnya fondasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang Dasar 45, tetapi sesungguhnya saat ini kita melihat hukum yang mestinya dipergunakan untuk tegaknya keadilan, justru saat ini hukum ditegakkan untuk kepentingan penguasa. Kalau sampai hukum ditegakkan untuk kepentingan penguasa, pasti negara itu akan hancur. Karena apa? Hilangnya kewibawaan negara, hilangnya keadilan, yang pada ujungnya bangsa ini akan hancur sama sekali. Jamaah sekalian yang saya hormati, hukum saat ini kita melihat dilaksanakan dengan tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya melihat secara pasti lahirnya Islamofobia, yaitu sikap hidup benci kepada Islam yang sangat berlebihan. Itu jargon PKI. Bagaimana ajaran Islam difitnah, dihina, Nabi dihina, para ulama yang mengkritik kepada pemerintah kemudian dibui, sementara orang-orang yang melakukan korupsi, itulah sesungguhnya orang-orang yang dikatakan radikal melawan kehidupan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama-sama sebagai rakyat dan bangsa yang cinta kepada negara dan bangsa ini, wajib untuk melakukan perbaikan kehidupan bangsa saat ini. Halakoh harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan kehidupan bangsa ini. Apa rekomendasinya? Yang pertama,
menyerukan kepada umat Islam dan elemen bangsa ini bersatu padu. Untuk apa? Umat dan bangsa, warga negara Indonesia ini harus sepakat. Sepakat untuk apa? Meluruskan kiblat bangsa yang sudah menyimpang dari Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau ini sampai tidak diluruskan, bangsa ini akan mengalami kehancuran. Rekomendasi yang kedua adalah bagaimana kebijakan negara harus menentukan perbaikan tata negara bangsa ini harus dirombak dalam pengertian kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Oleh karena itu, kebijakan negara harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Presiden dan para menterinya sebagai penguasa penanggung jawab jalannya pemerintahan ini harus mampu merubah kembali bagaimana tatanan kehidupan bangsa ini kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kalau kemudian Presiden yang diberikan amanat bersama dengan menterinya itu kemudian tidak mampu, bahkan tetap melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sebaiknya mereka itu mundur. Sepakat? Dan yang keempat, sekali lagi, untuk kepentingan Islamofobia, maka mestinya kebijakan negara yang berkaitan dengan Islamofobia harus dihentikan. Sebab apa? Ini merupakan ancaman kehidupan bangsa dan negara. Saya yakin, sekali lagi, maka tentunya rakyat dan bangsa ini harus bersatu. Kenapa masyarakat kok harus disuruh atau ikut bela negara? Ini begitu ya. Apakah negara kita itu sudah diancam atau mendapat ancaman? Kenapa masyarakat harus dibekali dengan bela negara? Kemudian oleh perancang acara ini juga ditambahkan lagi untuk menegakkan kedaulatan negara. Apakah negara kita ini sekarang sudah tidak berdaulat? Kira-kira kan begitu ya. Selalu pertanyaan begitu, selalu nanyakan, apa sih Pak bela negara itu? Bela negara itu apa sih Pak? Mungkin itu ya, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Bela negara itu adalah sikap, jadi sikap, mulai dari sikap kita, sikap, perilaku, tikad, dan tindakan warga negara, artinya warga negara Indonesia, okay? Untuk baik secara perorangan, secara individu, atau secara kolektif, untuk menegakkan kedaulatan negara. Nah, ini Pak Irfan, menegakkan kedaulatan ya, menjaga keselamatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari berbagai ancaman. Nah, ini ngerinya di sini nih, dari berbagai ancaman. Jadi warga negara kita itu sebenarnya diatur undang-undang untuk menghadapi ancaman itu. Tapi tentunya ada aturan-aturan pelaksana nanti. Manakala masa damai bagaimana, pada masa perang bagaimana, itu ada aturan-aturannya. Tapi lebih dari itu, ternyata bela negara itu tadi untuk menegakkan kedaulatan, untuk melindungi keselamatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Kalau di slide tak kasih tak warna merah itu, dari berbagai ancaman. Jadi berbagai ancaman. Jadi artinya ancaman itu bisa datang dari luar, bisa timbul dari dalam. Ancamannya itu bisa ancaman militer, bisa ancaman bersenjata, bukan militer, tapi ada lagi ini ancaman yang lebih berbahaya, ancaman tidak bersenjata. Nah, ancaman tidak bersenjata itu berbahaya justru. Kalau ancaman militer tuh kelihatan, ada militer negara asing invasi, kelihatan, gitu. Ancaman tidak bersenjata, ya misalkan gerombolan bersenjata segala macam itu.
Tapi ada lagi satu nih, ancaman tidak bersenjata. Nah, ancaman tidak bersenjata itu bisa meluluh lantakkan negara, bisa menghancurkan negara. Kemudian di bidang politik, tadi ancaman-ancaman bidang politik tadi, masalah ingin merubah Pancasila tadi, tentunya kita harus mendukung kembali untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tapi ini juga harus hati-hati dan cermat. Beberapa tahun yang lalu para purnawiran TNI, para Pati khususnya sudah berusaha untuk ini, untuk kembali karena kehancuran salah satu kedaulatan negara itu karena salah satunya ini. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya ada yang dumpleng. Dumplengnya itu kalau ini nanti kembali di adendum yang jabatan presiden 2 periode akan ditambah 3 periode. Nah begitu, akan menjadi 3 periode. Akhirnya mundur. Jadi mundur. Wah kalau begini kita harus hati-hati terhadap ancaman ideologi, maka sikap bela negara, sikap gerakan bela negara harus menolak. Harus kita tolak rancangan undang-undang HIP, harus kita tolak. Kemudian GBN, Gerakan Bela Negara, harus bekerja sama dengan elemen-elemen lain dan aparat untuk membubarkan gerakan-gerakan yang ingin menghidupkan faham komunis. Kemudian di bidang ekonomi, nah, kita mendukung aparat yang berwenang itu untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Yang korupsi, saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya untuk elemen-elemen yang tergabung dalam forum kebangsaan ini, bukan hanya GBN. Yang pertama, kita harus menumbuhkan dan meningkatkan cinta tanah air, kemudian meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bersama umat. Ini sudah lama kita sampaikan, tadi sudah diulas sebenarnya, tapi maksudnya implementasinya itu ya di tingkat bawah, bukan di tingkat atasnya saja. Atasnya rangkul-rangkulan, tapi di bawahnya kalau enggak ya susah juga. Kemudian jangan mau dipecah belah dan diadu domba. Ini mari taktiknya mereka. Taktiknya untuk melemahkan itu selalu begitu. Mereka melalui operasi penggalangan, operasi intelijen penggalangan, memecah belah dan mengadu domba. Semua partai politik dipecah belah. Yang tidak hanya, yang belum hanya apa ya? PKS nggih. PKS sampun. Nah, PKS sampun. Semuanya memang sengaja begitu, dihancurkan dengan operasi penggalangan, dipecah belah gitu itu operasi ini. Nanti didudukkan bonekanya gitu. Yang berhasil dipecah belah mereka akan dipilih, kamu jadi ketuanya gitu. Nah, gitu. Ini namanya pemerintahan boneka. Ya, semua elemen begitu. Bukan hanya partai politik saja, tapi ormas-ormas juga begitu. Semuanya itu memang pekerjaan mereka, karena di sana banyak ahlinya ngumpul di sana. Selain menumbuhkan dan meningkatkan rasa persatuan tadi, membangun jaring koordinasi di dalam rangka konsolidasi kekuatan. Jadi sesama umat itu membangun jaring-jaring koordinasi. Jadi menjaring, misalkan sentralnya di sini Jogokaryan atau Perangkat membentuk jaring-jaring komunikasi sesama umat gimana gitu. Ada informasi sampaikan, ada ancaman disampaikan. Jadi kita saling komunikasi yang baik. Akhirnya terbentuklah semacam jaring laba-laba yang menjadi kekuatan umat. Tuhannya jelas satu. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak. Kita ya Tuhannya bagi Ahmad Dahlan, ya Tuhannya bagi Hashim Asy'ari. Ilahu wahid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ayo kita silaturahim. Ya, tidak kemudian kita munazaah atau adawah, tapi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ayolah
Kita dari berbagai dimensi kita dari apa yang bisa kita mampu. Toh ini sebuah kekuatan. Tetapi ketika kekuatan ini bisa disilaturahimkan, meskipun tidak persis, tapi paling tidak ada nilai-nilai yang senantiasa bisa kita perjuangkan bersama. Amin. Li'i'la'i kalimatillahi allati hiyal uliya, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bareng-bareng kita pikirkan, bareng-bareng kita selalu berdoa bagaimana kita mendapatkan sultanan nasira. Ya, suatu pemimpin ya, yang tidak ada membebani tetapi menolong, memberikan solusi, memberikan keringanan-keringanan, kesejahteraan di berbagai aspek kehidupan dan kemasyarakatan, keumatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Setuju? Ya. Orang-orang tertentu dihubungi, kamu dirikan partai ya, ini tak naik duit tinggu ngedeke partai. Semakin banyak partai, itu kan berarti partai yang kuat akan mendapat suara yang banyak, karena dengan bertambah partai kecil di mana suara itu semakin tersebar, maka partai yang kuat akan panen suara lebih banyak. Semakin kecil partai, persaingan semakin ketat. Itu jangka pendek ini agar rakyat tetap berdaulat sebagai subjek dan bukan objek. Satu, hapuskan pajak yang memberatkan rakyat. Yang berikutnya tentu saja turunkan harga. Ya ini nggak tahu perjuangannya PKS belum selesai ini untuk menghapuskan presiden threshold 20%. Ini restrukturisasi ulang pemerintahan. Dan yang terakhir, lawan bandar oligarki, garong negara dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disitir oleh Pak Yai bahwa ya memang umat ini kok ya seprono sprene ora iso dadi siji kan itu ya. Kenapa ya? Karena masing-masing ingin menonjolkan diri atau mengambil bagian dan sebagainya.